Ya. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang dianggotai Akbar Mursani, Brandi Rizky, dan saya sendiri Muhammad Tafarilio. Kami akan mempresentasikan PPT kami mengenai materi akuntansi pajak atas pendapatan. Yang pertama akan disampaikan oleh Akbar Mursani. Baiklah, terima kasih. Akuntansi pajak atas pendapatan. Pengertian. Apa itu akuntansi pajak? Penghasilan PSAK 46 adalah PSAK yang mengatur bagaimana entitas melaporkan pajak penghasilan dalam laporan keuangan, baik dalam laporan posisi keuangan maupun dalam laporan posisi laba rugi, dan penghasilan komprehensifnya lainnya. Selanjutnya, konsep dasar akuntansi pajak. Akuntansi perpajakan adalah sebuah aktivitas pencatatan keuangan pada sebuah badan usaha atau lembaga untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan. Dalam dunia perpajakan, akuntansi sebenarnya bukan istilah yang resmi. Istilah yang lebih tepat sebenarnya adalah pembukuan dan pencatatan. Baiklah, selanjutnya. Baiklah, selanjutnya perbedaan pendapatan dan keuntungan. Perbedaan pendapatan dan keuntungan. Menurut akuntansi perpajakan sebagai berikut. Penjelasan mengenai pendapatan. Pendapatan adalah jumlah total dana yang dihasilkan dari penjualan barang atau jasa yang menjadi kegiatan operasional utama perusahaan. Sedangkan keuntungan yang kita ketahui yang adalah biasa disebut laba bersih. Jumlah pendapatan yang tersisa setelah dikurangi semua biaya, utang, aliran, pendapatan tambahan, dan biaya operasional. Selanjutnya, next. Adapun tujuan PSAK, yaitu peraturan tentang PSAK 46 ini sudah resmi diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau yang sering kita sebut IAI, yang bertujuan untuk mengatur cara perusahaan untuk melaporkan pajak penghasilannya yang kemudian dimasukkan ke dalam laporan keuangan sebuah perusahaan tersebut. Selanjutnya akan diteruskan oleh Muhammad Dendi Rizky. Baiklah, berikut contoh soal dan jawaban akuntansi PPh pasal 23. CV Karya Sejati membayar jasa akuntansi ke KAP Chandra dan Partner sebesar 10 juta rupiah, tidak termasuk PPN, pada tanggal 1 April 2010. Dan PPh 23 langsung dipotong CV Karya Sejati.
ditanya A. Besarnya PPh 23 terutang, dan B. Jurnal akuntansi yang dibuat CV Karya Sejati dan KAP Chandra dan Partner. Jawabannya untuk yang A, besarnya PPh 23 yaitu 2% dikali 30% dikali 10 juta sama dengan Rp60.000. Rumus PPh 23 yaitu 2% dikali DPP. Untuk keterangannya 2% merupakan tarif tunggal. Atau jika WP tidak punya NPWP, tarif menjadi 4%. DPP merupakan dasar pengenaan pajak, yang mana jasa akuntansi pengenaan pajaknya adalah 30%. Untuk jawaban B, jurnal akuntansinya, yaitu CV Karya Sejati saat membayar jasa akuntansi ke KAP Chandra and Partner. Beban jasa akuntan itu Rp10 juta, PPN masukan Rp1 juta, dan kas Rp10.940.000, serta utang PPh 23 Rp60.000. Saat membayar PPh 23 ke kas negara, utang PPh 23 yaitu utang PPh 23 pada kas yaitu Rp60.000. KAP Chandra and Partner saat menerima pembayaran jasa akuntansi. Kas Rp10.940.000, PPh 23 dibayar di muka itu Rp60.000, pendapatan jasa itu Rp10 juta, dan PPN keluaran Rp1 juta. Karena KAP Chandra and Partner memungut PPN, maka PPN saat disetor ke negara yaitu PPN keluaran pada kas yaitu Rp1 juta. Sekian paparan materi dari kelompok 11. Semoga teman-teman sekalian dapat mengerti apa yang kami paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.